Enggak, gerak. Senyum loh. Berut. Durnya, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya kalau bisa hadir semua ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Karakter sel dan rings. Karakter sel dan Rings. Masih ada yang ingat apa itu? Rings dan karakter sel atau sel? Oke. Sel adalah gabungan dari baris dan kolom. Rings adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, pintar sekali. Yang sebelah sini. Ayo. Ada lagi enggak? Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang masih ingat yang belajar di rumah? Ya, Jova. Sel adalah gabungan dari baris dan kolom, sedangkan rings adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti yang lainnya di rumah nggak belajar nih kayaknya? Hah? Belajar nggak? Kok nggak ingat? Atau udah lupa karena kemarin banyak kegiatan ya? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sel dan rings ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan di materi penggunaan formulasi dan fungsi matematika. Ya, kira-kira kalau ibu berbicara tentang matematika sudah ada bayangan belum? Kalau matematika itu kira-kira hubungannya dengan apa? Angka. Kemudian kalau hubungannya dengan angka itu biasanya diapakan? Berjumlahkan. Terus pembagian. Terus dikalikan. Oke, luar biasa ya, pinter-pinter semua. Ya, udah kelas 10 masa nggak pinter. Oke, nanti akan ibu sampaikan materinya ya. Kita saksikan dulu. Nah, di situ sudah ada fungsi dan formula matematika. Kalau kita berbicara matematika, tentunya manfaatnya banyak ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa untuk apa kalau matematika? Menghitung uang. Kalau akuntansi itu kan identik dengan uang ya. Kemudian kalau yang ibunya buka warung bisa menghitung jumlah barang yang terjual, bisa. Kemudian bisa menghitung berapa kita harus mengembalikan uang, pakainya juga matematika ya.
Jadi tujuan pembelajaran kalian kali ini ya, yang pertama siswa mampu menyimpulkan pengertian. Nah, jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dulu ya, apa sih tujuan kita belajar itu untuk apa? Mas, coba kameranya Ibu hadapin ke sini, Mas. Yang sana. Ya, jadi kita harus tahu dulu ya. Tujuan kita belajar itu untuk apa? Biar kita semangat belajarnya. Kalau kita nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu tujuan kita belajar, biasanya belajarnya malas-malesan ya. Ya, jadi harus tahu tujuan belajar kita itu untuk apa. Kemudian selain tujuan pembelajaran, kita juga harus tahu manfaat kita mempelajari itu untuk apa gitu ya. Oke, yang pertama tujuannya siswa mampu menyimpulkan pengertian fungsi dan formula matematika dengan tepat ya. Berarti nanti kalian harus tahu apa sih itu fungsi matematika, apa sih itu formula matematika gitu ya, biar nanti belajar berikutnya lebih enak. Oke. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan jenis-jenis fungsi formula matematika. Nah, kalau sudah berbicara tentang jenis, berarti lingkupnya banyak ya. Kalau jenis saja ya mungkin satu ya, jenis kelamin laki, jenis kelamin perempuan. Tapi kalau jenis-jenis berarti banyak ya. Jenis-jenis tumbuhan banyak, jenis-jenis transaksi banyak. Nah, ini berarti kalian harus setelah mempelajari ini nanti diharapkan kalian mampu ya menguraikan jenis fungsi formula matematika dengan tepat. Kemudian yang terakhir apa Mbak? Coba Jova dibaca itu. Siswa mampu menggunakan rumus fungsi dan formula matematika dengan Iya, tepat. benar sekali. Kalau sudah kita belajar bagaimana fungsi matematika digunakan, berarti tujuan yang paling utama, yang paling fokus adalah siswa mampu menggunakan fungsi dan formula matematika. Ya, sudah bisa dipahami tujuan kita belajar pagi ini ya? Sudah. Kemudian kira-kira manfaatnya apa? Manfaat apa yang bisa kita ambil dari materi ini? Ya, banyak manfaatnya seperti tadi yang Ibu sampaikan ya. Kalau menghitung misalnya kalau pakai kalkulator itu butuh waktu, misalnya nih menghitung satu transaksi butuh waktu kurang lebih 15 menit misalnya ya. Kalau kita pakai Excel, pakai rumus, kita hanya mungkin butuh waktu berapa detik ya. Karena kalau di Excel itu kan tidak perlu mengulangi rumus yang sama, tapi bisa di copy ya. Itu ya. Ya, jadi gimana? Kira-kira tertarik nggak untuk mengikuti pembelajaran ini? Tertarik. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Ayo, ulang. Oke. Nah, nanti alur atau rencana pembelajaran kita. Jadi pertama Ibu akan sampaikan materinya lewat slide PowerPoint ya. Yang kedua, Ibu akan kasih tugas kalian secara berkelompok ya. Jadi silakan nanti ketika Ibu menjelaskan dipahami secara baik-baik ya. Dipahami, kalau ada yang perlu dicatat, jadi nanti biar pas Ibu ngasih tugas kalian bisa mengerjakan dengan tepat, dengan baik ya. Nanti kalau nggak memperhatikan, takutnya pas dikasih tugas nggak tahu lagi apa nih yang mau dijawab gitu ya. Jadi harus dipahami ya, disimak secara baik-baik. Oke, pengertian, maaf. Ya,
pengertian fungsi dan formula matematika. Ya, jadi diingat-ingat ini pengertiannya tuh ini. Yang pertama, formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet atau lembar kerja dengan rumus matematika. Ya, ini namanya rumus matematika, ya, atau formula. Formula itu sama rumus sama. Ya, ini namanya formula atau rumus matematika. Jadi persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan menggunakan rumus matematika. Oke, berikutnya. Sedangkan fungsi matematika, kalau tadi rumus, sekarang ke fungsi. Fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Ya. Jadi fungsi matematika ini rumus dan yang bawahnya adalah fungsi. Ini perbedaannya ya. Kalau formula itu persamaan, ya, persamaannya. Kemudian kalau fungsi serangkaian, ya. Kalau serangkaian itu berarti banyak rangkai ya. Artinya nggak ada satu rumus, tapi di situnya nanti akan ada beberapa rumus yang dimasukkan secara bersamaan. Itu namanya apa? Fungsi matematika. Oke. Kemudian berikutnya, jenis formula matematika. Ya, tadi sudah benar sekali ya, bahkan udah begitu Ibu kasih pertanyaan udah langsung menjawab. Matematika itu hubungannya dengan penjumlahan, penjumlahan, perkalian, pembagian gitu ya. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis formula matematika. Yang pertama ada apa? Penjumlahan. Kalau kalian menghitung penjumlahan biasanya gimana? Kalau misalnya 4 ditambah 3 tambah 2 gimana hitungnya? Bingung ya? Ya, yang Ibu sebutkan itulah penjumlahan, ngapain ditanyakan gitu kan? Ya, yang jelas kalau kalian bertanya ngapain harus pakai Excel Bu gitu kan? Kan bisa ngitung pakai kalkulator. Ya pasti ada bedanya ya. Pasti ada bedanya kenapa kita mempelajari sesuatu yang baru, itu pasti akan ada bedanya dengan sesuatu yang lama ya. Kalau pakai kalkulator nih misalnya 10 ditambah 20 tambah 30, terus bawahnya lagi ada lagi 10 tambah 12 tambah 11 misalnya. Kalau pakai kalkulator kita harus hitung yang nomor 1 ya, sama dengan ditulis. Nanti hitung lagi yang nomor 2 ya, sama dengan ditulis lagi. Kalau pakai Excel kan enggak ya, kita cukup masukkan yang nomor 1 dengan rumus yang tepat, kemudian yang kedua dan seterusnya bisa di copy dan hasilnya akan sama. Bisa ditangkap? Bisa. Kok lesu-lesu banget tuh? Yang senyum loh, ceria. Nanti dikasih tugas nangis malah. Ya. Oke. Untuk penjumlahan dalam rumus matematika ya menggunakan Excel, itu bentuk rumusnya sama dengan, ingat ya, udah pernah kita bahas, kalau memasukkan rumus apapun harus diawali dengan sama dengan. Oke. Sama dengan sel ditambah sel. Ya, ini kalau selnya 2. Kalau selnya 3 atau 4 berarti sel tambah sel tambah sel tambah sel. Gitu ya. Itu kalau 4, jadi kita menyesuaikan aja berapa sel yang akan kita jumlahkan. Gitu ya. Oke, kemudian contoh seperti ini. Misalnya di Excel nih. Di Excel
kolom A1 yang akan kita jumlahkan itu sel A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Berarti nanti bentuk penulisannya seperti ini. Ya. Jadi bentuk penulisannya seperti itu. Jadi bukan 2 tambah 3 tambah 4, kalau di Excel nggak keluar. Yang harus dibaca adalah apanya? Hah? Selnya. Oke, pintar. Jadi yang dibaca adalah selnya. Oke, kemudian yang berikutnya bisa gerak ya dari sini. Ya. Yang berikutnya adalah perkalian, ya, perkalian. Perkalian kalau di Excel ditandai dengan simbol ini, bintang, ya, adanya di atas simbol bintang. Bentuk rumusnya adalah sel kali sel, ya. Contoh A1 dikali A2 kali A3 dan seterusnya, ya. Itu bentuk perkalian. Setelah itu apalagi kira-kira? Pengurangan. Kita lihat yang di sini apa ya? Oh iya, benar sekali. Pengurangan rumusnya bisa disimbolkan dengan tanda kurang, ya, pastinya namanya pengurangan, ya. Dirumuskan dengan simbol kurang. Cara menulisnya sel dikurang sel dikurang sel. Contoh penulisannya A1 dikurang A2 dikurang A3, ya, dan seterusnya. Nanti untuk ke bawahnya berarti tidak perlu ditulis lagi, tapi cukup di copy. Oke, luar biasa. Selanjutnya pembagian. Biasanya apa yang sering kalian bagi? Hah? Kalau pacar boleh nggak dibagi? Nggak boleh. Bahaya kalau pacarnya dibagi-bagi. Ya? Kalau uang dibagi-bagi juga nggak? Iya. Hah? Iya. Coba siapa? Yana, ya? Ya, Ayu Fitriana. Ulfiana. Pernah bagi uang ke siapa? Ke adek. Oke. Jadi kalau dibagi itu kira-kira gimana caranya membaginya? Membaginya tuh kayak misalnya 10.000 jadi bagi 5.000. Oh, bagi 5.000. Adil ya, kalau misalnya kamu punya uang 10, dikasih uang 10.000 sama orang tuanya. Adikmu kelas berapa? 6. Kelas 6. Tuh, kamu 5.000, adikmu kelas 5.000. Adil nggak itu namanya? Adil. Oke. Ada yang bisa menanggapi? Kita jangan terlalu ini ya. Agak ngobrol ini nggak apa-apa. Ada yang bisa menanggapi kalau seperti itu adil atau enggak? Enggak. Kenapa? Sedira. Karena kan kebutuhan untuk beda apa itu kan beda. Kebutuhan beda tingkat, beda kebutuhan gitu ya. Kalau yang adiknya 5.000 mungkin bisa dapat jajannya banyak karena di SD kelas 6 jajannya cilok. Kalau di sini mie ayam 1 mangkok doang, 5.000 ya. Berarti nggak minum es dong. Nah, nggak adil itu berarti. Ya, jadi besok kalau dikasih uang 5.000 sama 10.000 sama ibunya, adek karena kamu masih kelas 6 SD, nak cukup 3.000 aja. Mbah yang 7.000 karena di sana mie ayamnya 5.000 gitu ya. Dan 2.000 buat beli es. Gitu enggak? Iya. Ya 5.000 ya. Kan udah gede. Oke, apa? Bercandaan ini. Oke, bisa dipahami ya bentuk penulisannya itu pembagian simbol yang digunakan adalah tanda pembagian ya, garis miring, simbol pembagian. Kemudian contoh penerapannya, misalnya di sel A1 dibagi sel A2.
pinter. Selanjutnya perpangkatan. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Pokoknya semua pelajaran matematika itu ya mungkin hanya itu aja ya. Penjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, perpangkatan. Biasanya apa yang dipangkatkan? Pangkat itu untuk apa sih gitu? Kalau untuk kehidupan kita sehari-hari digunakan untuk apa? Kalian yang pertama pelajar. Hah? Apa? Oh beda nak. Jabatan pangkat ini beda. Kalau pangkat matematika nggak bisa digunakan untuk jabatan. Ya? Oh jadi maksudnya ke sana. Jadi pangkat manajer, terus karyawan biasa gitu ya, kepala sekolah, guru gitu maksud kalian? Ya? Kalau pangkat di matematika nggak gitu, itu pangkat di perkantoran, di pekerjaan ya. Apa-apa. Berarti dulu di SMP-nya nggak pernah belajar pangkat-pangkatan. Gimana contohnya? Contoh perpangkatan itu seperti apa? Ya kan 2 dipangkatin, jadi nanti berapa hasilnya? 2 dipangkatin berapa? 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? 2 3 kali 2 3 kali 2 gitu. Itu dipangkat 3 berarti? 2 kali 2 2-nya ke 4. Nah, 2-nya malah ngalah dia ya. Ayo, karena tadi kamu yang unjuk suara, jadi silakan diselesaikan nak. ya 2 pangkat 2 kayak 2 dikali 2 kemudian 4. Oh, itu perpangkatan ya. Oke, ada yang lain? Perpangkatan yang pernah dipelajari atau yang dialami di kehidupan sehari-hari? Apa? Kan belajar matematika. Ayo, Naneng. Gimana? Pernah belajar perpangkatan enggak? Nah, contohnya gimana? Ketika misalnya 3 pangkat 3 itu ya 3 kali 3 kali. Oke, sudah pintar ya. Kalau kita pakainya manual, dihitung biasa, lama ya. Misalnya ada 10 data tuh ya, ada 10 sel misalnya yang harus dipangkatkan. Hitung 3 kali 3 kali 3, nanti bawahnya lagi 3 kali 3 kali 3. Kalau pakai Excel, enggak, kita cukup masukkan rumus 1 di atas nomor 1, yang seterusnya selesai. Gitu ya. Jadi manfaatnya belajar teknologi ya, itu yang jelas untuk mempercepat pekerjaan ya. Kemudian tingkat kesalahan akan lebih minimal. Kalau maksimal berarti salah banget ya. Kalau pakai hitung-hitungan manual kan kadang kita salah mencatat. Kalau pakai ini, yang penting yang pertama benar, yang kedua 3 otomatis akan benar. Oke, dari sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Yakin? Yakin udah bisa? Kalian kalau diberi tugas lebih senang kerja mandiri atau kelompok? Kelompok. Lebih senang mandiri atau kelompok? Kelompok. Kenapa? Alasannya? Tiwi? Kenapa? Karena kalau misalnya tugasnya banyak bisa bagi-bagi dan selesai. Bagi-bagi berarti materi kita masuk ya, pembagian ya. Oke. Sedira? Kelompok. Kenapa? Karena biar cepat selesai kan, karena sudah sama jadi cepat selesai juga. Oke, yang jelas kalau kerja kelompok kita bisa bertukar pikiran ya. Iya. Itu tidak hanya mengandalkan satu orang, tapi bisa bertukar pikiran. Kira-kira mana yang benar ya? Dari pikiran temannya satu, akhirnya disimpulkan, oh ini yang paling tepat, gitu ya. Oke. Karena kalian senangnya kerja kelompok, ya ayo kita kerja kelompok berarti tugas ya. Ini seriusan, tidak ada yang mau disampaikan, tidak ada yang mau dipertanyakan. Tidak ada yang mau dipertanyakan. Sudah yakin nanti bisa ngerjainnya. Kalau misalnya ada yang salah, kira-kira digimanain karena sudah keyakinan duluan. Hah?
Apa pompa bumi kayak kemarin? Jangan ya. Oke. Terima kasih kalau sudah paham, berarti Ibu menyampaikannya gimana? Kalau kalian cepat paham berarti gurunya menyampaikannya jelas ya. Oke. Nah, karena kalian merasa sudah paham dan sudah yakin bakalan bisa, ini setelah ini Ibu akan bagi LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti di sini ada petunjuk pengisiannya. Silakan sebelum mengisi dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Terus di sini juga udah Ibu lampirkan linknya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung cari referensinya lewat link atau bisa langsung bertanya ke Ibu. Nanti Ibu tetap akan bimbing kalian ya. Oke, sebelum Ibu bagikan berarti kalian silakan buat kelompoknya, kelompok yang sesuai yang biasanya kita kelompok di pembelajaran ini. Ayo silakan cari temennya, diatur kursinya ya, jangan berserakan yang jelas. Ayo cari tempat. Silakan kalian bertukar pikiran ya sama temennya. Kemudian nanti kalau sudah selesai tugas per kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa silakan dikerjakan materinya atau soalnya tentunya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi kalau yang belum bisa mengerjakan berarti tadi tidak menyimak dengan baik ya, kan tadi sudah disampaikan harus menyimak dengan baik. Ini aja Mas. Di situ ada ini ya, ada linknya Ibu cantumin di situ ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami boleh lihat bahannya dari situ. Kalau misalnya mau bertanya,
ini kalau mau masukin rumusnya berarti selnya harus tahu ya. Ini tuh sel berapa dan ini sel berapa ya. Nanti kalau di Excel kan ini ya. Terus rumusnya ya. Di sini 1 ke bawah kan. Rumusnya. Kalau mau nyari ini berarti ini ditambah atau plus ini ya. Ini yang dimasukin rumusnya, selnya yang dimasukin. Ya. Paham nggak?
Yang merasa sudah berani maju duluan untuk presentasi, kelompok mana? Tunjuk tangan. Oke, kelompoknya Nenek. Silakan maju, Nak. Berdua ya, Bu? Hah? Boleh, perwakilan ya, berdua nggak apa-apa. Ayo, ayo. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya, diperhatikan kelompoknya yang maju. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan atau ditanyai, silakan. Ayo, Neng, Neng. Ayo, mohon untuk kelompok yang lain memperhatikan ya. Salam dulu. Ini kelompok berapa? Agak sini biar temennya nggak terlalu jauh. Sedira, boleh diperhatikan dulu temennya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Jufai Batur Zahra, Amelia Ulum Fatona, Lara Sulfita Devi, sama Ulfiati. Soal pertama, bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian rumus matematika. Rumus matematika adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang didapatkan. Yang kedua, bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian fungsi matematika. Fungsi dalam istilah matematika merupakan penetapan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Dapat dinyatakan dengan garis miring, display style Y sama dengan F dalam kurung X. Kemudian Kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Contohnya seperti sel 1 ditambah sel 2. Yang kedua, perkalian. Perkalian adalah proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Contohnya sel 1 bintang sel 2. Yang ketiga, pengurangan. Operasi aritmatika yang mewakili operasi penghapus objek dari koleksi. Contohnya seperti sel 1 dikurang sel 2. Yang keempat, pembagian. Proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembagian. Contohnya sel 1 garis miring sel 2. Yang kelima, perpangkatan. Perpangkatan adalah nilai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan dirinya sendiri. Contohnya sel 1 dipangkatkan dengan sel 2. Yang keempat, dari tabel di atas silakan masukkan rumus formula matematika untuk mengisi kolom yang masih kosong. Jadi untuk mendapat total pendapatan yaitu C1 yaitu C2 ditambah D2. Yang kedua C3 ditambah D3. Yang ketiga C4 ditambah D4. Yang keempat C5 ditambah D5. Yang kelima C6 ditambah D6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih kesempatan kepada kelompok lain ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau ditanggapi dari kelompok yang sudah maju. Saya, apa Mbak? Saat mencari total pendapatan, kan tadi dibilang C2 ditambah D2. Nah sebelumnya dikasih tanda sama dengan atau tidak? Dikasih. Itu dikasih? Iya. Oke. Karena tadi nggak dijelasin, nggak disebutin ya. Iya. Oke, ada lagi kelompok lain yang mau memberi tanggapan?
kasih tepuk tangan. Oke, siapa lagi kelompoknya? Siapa lagi yang mau maju? Ayo, karena semuanya harus maju ya. Ayo. Apa mau ibu tunjuk ini majunya? Ayo kelompok Mas Daka, silakan. Ayo. Jadi nggak di sini. Kayak kelompok sebelah aja. Ini kasih satu. C2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Daka Jaya Rosa, Nadine Desilia, dan Septi Rahmawati. Soal pertama, bersama kelompok Anda, silakan uraikan pengertian rumus matematika. Rumus matematika yaitu kesamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Soal kedua, bersama kelompok Anda, silakan uraikan pengertian fungsi matematika. Fungsi matematika yaitu suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai kategorinya. Soal yang 3, kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu menggunakan simbol plus dengan bentuk rumus sama dengan sel ditambah sel. Yang kedua, perkalian menggunakan simbol bintang dengan bentuk rumus sel dikali sel. Yang ketiga, pengurangan menggunakan simbol min dengan bentuk rumus formula sel dikurang sel. Yang keempat, pembagian menggunakan simbol garis miring dengan bentuk rumus sel dibagi sel. Dan kelima, ada perpangkatan menggunakan simbol tanda petik dengan bentuk rumus sel pangkat 2. Soal nomor 4, dari tabel di atas silakan masukkan rumus formula matematika untuk mengisi kolom yang masih kosong. Jadi untuk mengisi total pendapatan di kolom yang pertama yaitu formula C2 ditambah D2, nomor 2 formula C3 ditambah D3, nomor 3 formula C4 ditambah D4, nomor 4 formula C5 ditambah D5, nomor 5 formula C6 ditambah D6. Jadi jika kita menggunakan Excel, kita tidak perlu menulis rumusnya satu persatu. Kita cukup menulis satu rumus di sel pertama, lalu kita mengcopy rumus berikutnya, lalu akan ada hasil atau jawabannya. Secara otomatis ya. Ya. Oke. Oke, untuk kelompok lain silakan ditanggapi atau ada yang mau dipertanyakan? Ayo coba. Ada yang mau ditanyakan Kak? Atau ada yang mau ditanggapi? Apa sudah pas jawabannya? Hah? Sudah pas? Sudah dikasih sama dengan tadi ya? Sudah. Oke, untuk kelompok Mas Daka, jadi yang perlu diperhatikan ya sebelum menuliskan rumusnya dari sebuah tabel itu apa? Rumusnya, sebelum rumusnya apa? Ya, untuk bisa memasukkan rumus berarti harus tahu apa dulu? Sel. Ya, oke, harus tahu selnya ya.
sel itu tadi gabungan antara baris dan kolom. Jadi walaupun kita tahu rumusnya, ya, kalau kita tidak bisa menguraikan atau tidak bisa mengetahui di mana letak selnya, ya nanti kemungkinan akan salah, ya, atau tidak sesuai dengan tujuan kita. Misalnya mau cari total pendapatan, ketika salah mengeklik sel, ya bisa jadi bukan itu yang keluar, gitu ya. Itu ya kelompok lain ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah letak selnya di mana. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, luar biasa. Ya, silakan. Dua di tempat. Masih 3 kelompok lagi ya. Ayo, kita masih punya waktu. 3 kelompok lagi. Agak cepat, ayo Mbak. Nanti kalau yang nggak maju berarti nggak dapat nilai kelompok ya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota 4. 1 Yulfiana, 2 Diana Isa Putri, 3 Erika Fatikasari, 4 Salwa Sayali. Soal pertama, bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian rumus matematika. Formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. 2. Bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian fungsi matematika. Fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun demikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Penjumlahan menggunakan simbol plus sel. Contohnya A1, A2, A1 ditambah A2, A2 ditambah A3, A4 ditambah A5, A5 ditambah A6. Perkalian menggunakan simbol bintang. Sel bintang sel. Contohnya A1 bintang A2 dan seterusnya. Pengurangan menggunakan simbol pengurang. Sel kurang sel. Contohnya A1 dikurang A2 dan seterusnya. Pembagian menggunakan simbol atau sel. Sel atau sel. Contohnya A1 atau A2. Perpangkatan menggunakan simbol pangkat. Sel pangkat 2. Contohnya A1 pangkat A2 dan seterusnya. Daftar penerima pendapatan salon Anda. Dari tabel di atas silakan masuk rumus formula matematika untuk mengisi kolom yang masih kosong. Jawaban sama dengan A2 ditambah D2, sama dengan C2 ditambah D3, sama dengan C4 ditambah D4, sama dengan C5 ditambah D5, sama dengan C6 ditambah D6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya? Sama jawabannya ya? Oke. Ya, untuk kelompoknya siapa? Kelompoknya Ayu. Yang untuk tanda pembagi tadi bukan atau ya? Atau dengan pembagi itu beda. Ya mungkin bisa garis miring atau lambang pembagi pasti udah tahu ya. Oke, terima kasih. Sekarang masih 2 kelompok lagi ya? 1 atau 2? 2. Oh ya, sekarang kelompoknya Mbak Dira.
Ayo, kita waktunya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Fajar Prianto, 2 orang Mawati Indriana, 3 Sedira Gebianata. Untuk soal pertama, bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian rumus matematika. Rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet atau lembar kerja dengan rumus matematika. Nomor 2, bersama dengan kelompok Anda, silahkan uraikan pengertian fungsi matematika. Fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri dari beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Soal yang ketiga, kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Jenis-jenis formula matematika. Yang pertama, penjumlahan. Digunakan untuk menjumlahkan sel satu dengan sel lainnya. Contoh, A1 ditambah dengan A2. 2. Pengurangan. Digunakan untuk mengurangi nilai sel satu dengan sel lainnya. Contoh, A1 dikurangi dengan A2. 3. Perkalian. Digunakan untuk mengajukan nilai sel satu dengan sel lainnya. Contoh, A1 bintang A2. 4. Pembagian. Digunakan untuk membagikan nilai sel satu dengan sel lain. Contohnya, A1 garis miring A2. 5. Perpangkatan. Digunakan untuk memangkatkan nilai sel satu dengan sel lainnya. Contohnya, A1 pangkat 2. Soal keempat, dari tabel di atas silahkan masukkan rumus formula matematika untuk mengisi kolom yang masih kosong. Untuk mencari total pendapatan digunakan rumus C6 ditambah D6, C7 ditambah D7, C8 ditambah D8, C9 ditambah D9, C10 ditambah D10. Sudah? Oke. Bisa dijelaskan temennya sampai 6 kenapa sampai 10? Karena Sel pertamanya kan ada yang buat judulnya, daftar penerimaan. Agak kesini, agak kesini. Ini kan itu sel juga. Itu masuk ke sel juga ya. Iya. Ini di sini. Ya, kira-kira gimana? Kalau misalnya kita nulis judulnya di sini, ini masuk ke dalam sel atau enggak? Enggak. Iya, masuk. Nah, kalau enggak masuk berarti ini di luar. Masuk. Tapi tadi nggak dihitung ya, kalian hitungnya satu ya. Nah, berarti yang paling tepat siapa? Hah? Nggak, yang paling tepat kelompoknya siapa? Kalau ini dihitung. Kelompok Sedira. Kita kasih tepuk tangan. Yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, udah cukup, boleh ditutup. Baik, demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sekarang kelompok terakhir maju. Ayo, ini kelompok terakhir yang maju, berarti tadi mengerjakannya paling lama, berarti paling perfect nanti ya hasilnya ya. Perfect tuh, begitu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tiska Pertiwi, Cindy Oktaviani, Arga Umaida Putri, dan Vanisha Anandita. Soal yang pertama, bersama kelompok Anda silahkan uraikan pengertian rumus matematika. Formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dan dengan rumus matematika.
Nomor 2, bersama kelompok Anda silakan uraikan pengertian fungsi matematika. Fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai kategorinya. Yang ketiga, kelompok Anda diminta untuk menuliskan 5 jenis formula matematika beserta penjelasannya. Jenis formula pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan menggunakan simbol tanda tambah dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel tambah sel, contohnya sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Jenis formula yang kedua yaitu perkalian. Perkalian menggunakan simbol tanda bintang dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel bintang atau dikali sel, contohnya A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya. Jenis formula ketiga yaitu pengurangan. Pengurangan dapat menggunakan simbol tanda kurang dengan bentuk rumusnya yaitu sama dengan sel kurang sel, contohnya sama dengan A1 kurang A2 kurang A3 dan seterusnya. Jenis formula keempat yaitu pembagian. Rumus pembagian simbol yang digunakan adalah tanda slash atau garis miring dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel slash sel, contohnya A1 slash A2. Jenis formula yang kelima yaitu perpangkatan. Perpangkatan menggunakan simbol tanda pangkat. Bentuk rumusnya adalah sama dengan sel pangkat 2. Contoh penerapannya bila pangkat 2 yaitu sama dengan A1 pangkat 2, atau dengan penerapan bila pangkat 3 dan seterusnya adalah sama dengan A1 pangkat 3 atau A1 pangkat 4. Dari tabel di atas, silakan masukkan rumus formula matematika untuk mengisi kolom yang masih kosong. Di sini kolom yang masih kosong yaitu total pendapatan. Untuk mengisi total pendapatan yaitu sel C6, sel sama dengan sel C6 ditambah D6. Untuk yang kedua sama dengan sel C7 ditambah D7. Yang ketiga sama dengan sel C8 ditambah D8. Yang keempat sama dengan sel C9 ditambah D9. Dan yang terakhir yaitu sama dengan sel C10 ditambah D10. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanti dulu. Siapa tahu temennya mau menanggapi atau mau bertanya. Ada enggak? Ada yang mau disampaikan? Yang jelas satu ya, kalau tadi judulnya tidak dimasukkan ke dalam sel ya, tidak dimasukkan ke dalam worksheet karena langsung ke berapa tadi? C6. C6 ya? C6. Kalau C6 dimasukkan nggak berarti? Oh dimasukkan. Oke, luar biasa. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih ya. Jadi bisa disimpulkan tadi jawabannya hampir semuanya sama. Ternyata ada beberapa yang mungkin kurang cermat memahami selnya sehingga yang harusnya C6 jadi C1 ya, karena atasnya tidak dimasukkan ke dalam worksheetnya. Oke, sudah luar biasa ya pekerjaan kalian, kerja kelompoknya udah sangat bagus, udah kerjasama dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu depan ya atau pertemuan selanjutnya, karena ini tadi kan masih pengetahuan materi ya kalian ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan keterampilan praktek ya. Jadi besok bisa dibawa untuk alat prakteknya ya, laptopnya bisa dibawa ke sekolah. Jadi kita mempraktekkan apa yang hari ini sudah kita pelajari. Kalau tadi kemampuan menganalisis, kemampuan dalam pengetahuannya. Kalau besok yang akan kita nilai, akan kita lakukan adalah di bidang
keterampilannya ya, yaitu praktek. Oke, silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya untuk nanti bisa ibu nilai ya. Kumpulkan ke depan. Ibu rasa pembelajaran kita untuk pagi ini sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga untuk kedepannya kita bisa menjalankan kegiatan kita, rutinitas kita dengan baik. Amin. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing.